Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan dia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhkan hukuman mati padanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain, dan dia akan diolok-olok, diludahi, dicambuk, dan dibunuh. Tetapi sudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap engkau melakukan apapun yang kami minta dari engkau. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, berkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum, atau dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya hal itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, kamu tahu bahwa mereka yang diakui sebagai pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesar bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi orang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alaikum Bishem Hamasya. Allah itu adalah kasih. Allah itu penuh belas kasihan terhadap makhluk yang diciptakan. Sehingga dengan demikian Allah selalu membuka tangan kepada umat-umatnya yang datang kepadanya. Minggu ini adalah Minggu Maria dari Mesir. Kita mengerti ceritanya. Maria ini adalah seorang wanita yang molek, yang cantik dari Alexandria. Dia adalah seorang pelacur pada abad keempat. Rombongan daripada orang-orang dari Mesir ini atau Alexandria pergi ke Yerusalem pada saat pesta pengangkatan atau peninggian salib. Tujuannya adalah Maria ikut bersama-sama mereka ke Yerusalem itu bukan untuk ibadah, bukan untuk membersihkan batinnya dan juga kalbunya, tetapi untuk menjajakan tubuhnya yang molek dan wajahnya yang cantik. Tetapi apa? Tidak ada yang beli, tidak ada yang berminat. Ketika sampai di mana orang-orang itu pergi ke gereja, yaitu dikatakan gereja Makam Kudus, di mana relik Yesus ada di sana. Ketika dia mau masuk ke tempat di mana orang-orang ini mau
masuk dan ibadah terlempar. Dan mereka melihat Maria dengan wajah penuh kasih memandang dia. Maria ini merasa tidak layak, merasa jijik, dan merasa berdosa. Akhirnya dia memohon untuk dapat masuk ke gereja ini dengan satu syarat, dan sumpahnya dia bertobat. Maka pada langkah kedua, dia dapat masuk ke dalam gereja di mana Yesus ada di sana. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah itu mengasihi orang dan tidak ada halangan bagi orang yang berdosa segede apapun untuk datang kepadanya. Tapi dengan syarat ada metanoia, ada pembersihan batin, ada perpalingan di dalam kalbunya untuk datang kepada Allah yang adalah pencipta manusia. Di dalam bacaan tadi kita dapat melihat bahwa Yesus diarak ke Yerusalem, mau datang ke Yerusalem untuk diserahkan atau untuk menyerahkan diri kepada imam. Dan orang tahu bahwa dia akan dihukum mati. Nah, sebelum mengatakan seperti itu, murid mengatakan dan mempunyai permintaan untuk duduk di sebelah kanan dan kirinya. Tetapi apa kata Yesus? Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan aku tidak mempunyai hak untuk menempatkan engkau baik di sebelah kiri atau kanan. Apa itu maksud? Yang mempunyai hak itu adalah Allah. Tetapi dengan satu syarat. Bahwa mereka ini harus dapat melaksanakan baptisan sebagaimana yang Yesus lakukan. Apa arti baptisan di sini? Ini adalah merupakan bentuk daripada pertobatan. Dan juga mematikan kalbu yang kotor, pikiran yang tidak benar. Karena untuk masuk di dalam apa yang dilakukan oleh Yesus ini perlu laku dan pembersihan kalbu. Sebagaimana dikatakan dalam Filokalia, ketika seseorang masuk di dalam kalbu yang terdalam, yang didapat bukan kesucian, yang dapat bukan kemurnian, tetapi kebobrokan dan juga kesombongan, kejahatan, penipuan, dan lain sebagainya. Lah, apa yang ada di dalam kalbu yang jelek dan bertentangan dari Allah ini perlu dibersihkan, perlu dihancurkan, dan perlu untuk disingkirkan dan keluar dari kalbu. Sehingga dengan demikian manusia itu bisa suci, manusia bisa murni, manusia bisa baik. Nah, orang yang baik inilah yang memampukan manusia itu dapat duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya apa? Bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Karena itulah kehidupan orang Kristen ini tidak seperti orang membalik telapak tangan begitu saja, tetapi ada laku yang perlu dilaksanakan dan dikerjakan oleh orang percaya. Makanya falsafah Jawa sedang saya menekankan adalah dir basuki mawa beok.
Artinya untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan, dan kesucian di dalam hidup, maka laku di dalam hidup ini perlu untuk dikedepankan. Makanya seseorang bisa memikul salib kalau dia dapat berdamai di dalam dirinya sendiri dan menekan nafsu-nafsu yang menggerogoti di dalam dirinya. Karena orang tidak mungkin dapat menjadi pengikut Kristus atau memikul salib sebelum ada kesucian batin, sebelum ada kemurnian batin, sebelum ada pembenaran di dalam diri orang itu. Jadi kalau demikian, untuk mencapai suci, mencapai benar, mencapai baik, ada perjuangan di dalam nos kita, di dalam kardia kita, supaya kita dimurnikan. Nah, siapa yang memurnikan? Tentu saja ini tidaklah tergantung pada kekuatan kita, tidak. Tetapi Allah melalui rohnya yang ada di dalam kalbu kita. Nah, disinilah manusia ini harus memberikan tempat di dalam kalbunya Allah di dalam rohnya melalui energi untuk beroperasi. Sehingga dengan demikian manusia ini makin baik karena Allah itu menuntun di dalam jalan-jalannya. Nah, kalau Allah sudah menuntun di dalam jalannya, maka tidak terbesit di dalam hatinya, di dalam pikirannya untuk menjadi orang arogan, jahat, dan lain sebagainya. Tidak. Makanya dikatakan orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri itu akan ditinggikan. Nah, kerendahan diri atau humble ini adalah merupakan sifat daripada Allah. Dengan merendahkan diri di dalam hidup kita ini, maka kita dapat masuk di dalam kehidupan Allah. Nah, masuknya kita di dalam kehidupan Allah inilah yang menjadikan kita dituntut. Sehingga dengan demikian cara berpikir kita adalah berpikir Kristus. Kehendak kita adalah kehendak Kristus. Langkah kita adalah langkah Kristus. Kalbu kita adalah kalbu suci seperti hanya kalbu Kristus. Jadi kalau demikian ada suatu struggling dalam kehidupan kita. Nah, untuk memampukan kita di dalam struggling ini, maka sakramen yang ada di dalam gereja ini harus kita manfaatkan sedemikian rupa. Karena dengan sakramen itu, kita masuk di dalam kehidupan Allah melalui pribadi Yesus Kristus. Masuknya kita di dalam kehidupan Allah melalui Yesus inilah yang menjadikan kita disucikan, yang menjadikan kita dikuatkan, yang menjadikan kita dicerai dan berjalan di dalam jalan-jalannya. Hanya melalui sakramen dan penyatuan inilah yang memampukan kita bertahan di dalam kesucian, bertahan di dalam kebajikan, bertahan di dalam kemurnian, dan menyingkirkan segala kerak dosa yang ada di dalam kalbu kita. Jadi kalau demikian, sasaran daripada hidup orang Kristen bukan harta, bukan uang, tetapi kesucian. Dan itulah yang dapat menjamin kita bisa hidup bersama-sama dengan Allah. Makanya kumpulkanlah harta di surga. Dan karena tidak bisa menghancurkan, dan pencuri tidak bisa mencuri. Artinya adalah budi baik, perbuatan baik itu harus kita kedepankan melalui kelurusan di dalam kalbu. Biarlah kita Allah itu bekerja di dalam hati kita melalui rohnya yang bisa menguatkan, yang bisa mendorong kita untuk hidup sebagaimana Allah itu hidup,
untuk melangkah sebagaimana Allah itu melangkah, bertindak sebagaimana Allah itu bertindak, sehingga kita dikatakan sebagai gambar Allah memang menjadi realita dan kenyataan di dalam hidup. Jadilah hidup suci karena Allah itu suci, dan rendah hati karena Allah rendah hati. Dengan demikian kita cocok dikatakan sebagai anak Allah dan gambar Allah yang hidup. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh